Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan muslimin, saudaraku seiman seislam berada dimanapun saudara berada, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat ini kita semua masih bisa menghirup udara yang segar. Kita semua masih bisa menikmati kehidupan di alam dunia ini yang hanya sementara. Kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Yang namanya manusia, bahkan bukan hanya manusia, makhluk-makhluk yang lain yang memiliki nyawa, termasuk malaikat pencabut nyawa pun sang Israel, akan merasakan yang namanya kematian. Maka dari itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk beribadah, untuk mencari bekal kita untuk ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat nanti. Sekali lagi, marilah kita cari bekal kita untuk ketika kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang yang sudah meninggal dunia tidak akan mampu melakukan apa-apa, tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu sholat lagi, tidak mampu zikir lagi, tidak mampu ibadah-ibadah yang lainnya lagi. Maka dari itu, selama kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah menyia-nyiakan umur kita, waktu kita hanya untuk berleha-leha di dunia ini. Marilah kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, insyaallah pada kesempatan ini saya Al-Faqir Muhammad Badlani akan membahas cara untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara ingin tidak jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang. Taati, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam satu hadis itu ada keterangan, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, jadilah ahli dermawan. Karena as-sakhiyu habibullah, qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar wa qaribu minan nas. Orang yang dermawan, yang sering memberi kepada sesama manusia, itu adalah kekasih Allah, jauh dari siksaan neraka, dekat dengan surga dan dekat dengan manusia. Artinya apa? Orang tersebut insya Allah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapatkan siksaan api neraka. Dan manusia pun pada suka dengan orang-orang yang rajin sedekah atau yang dinamakan dengan dermawan. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, jadilah ahli sedekah. Bahkan saudara, betapa luar biasanya pahala orang-orang yang bersedekah. Orang yang meninggal dunia itu banyak yang ingin dihidupkan kembali ke alam dunia. Orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan kembali ke alam dunia hanya untuk melaksanakan sedekah. Kata Allah di Al-Quran surat Al-Munafikun,
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Wahai manusia, bersedekahlah kalian dari apa yang telah aku berikan kepada dirimu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersedekah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian meninggal dunia, min qabli ayati ahadakumul maut. Karena fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Banyak orang sudah meninggal dunia ingin dihidupkan kembali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas salihin. Ya Allah, hidupkanlah kami ke alam dunia kembali ya Allah. Kami berjanji ya Allah akan taat perintahmu ya Allah, dan kami akan bersedekah. Maka hidupkanlah kami kembali ke alam dunia, walaupun hanya sementara. Kami akan beribadah kepadamu, kami akan bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Subhanallah, orang yang meninggal dunia saja ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah kepada sesama makhluk. Karena luar biasanya pahala orang yang sedekah. Maka dari itu saudara, apalagi para ikhwan, misalkan ada uang, anak rezeki, hartanya melimpah, mobilnya banyak, motornya banyak, tanah melimpah, tetapi orang yang kikir tidak pernah memberi kepada sesama makhluk, maka siap-siap saja nanti ketika meninggal dunia merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana kalau kita yang tidak mampu untuk bersedekah, boro-boro ngegai, komo-komo ngegai, komo-komo Arab menggaya orang lain, badan daya baik olahraga sendiri aja tidak cukup. Hanya cukup, kadang ada yang cukup doang tapi tidak mampu untuk memberi, pas-pasan duitnya. Bagaimana? Semampunya, sedekah itu tidak ada paksaan. Selagi kita mampunya segitu, berikanlah kepada yang membutuhkan. Tapi kalau kita tidak sama sekali tidak ada uang, dengan doa bisa, dengan tenaga bisa, itu juga termasuk sedekah. Hanya saudara, kalau kita tidak mampu, tidak ada uang, doakan orang-orang yang di sekitar kita, doakan kebaikan. Tenaga kita manfaatkan untuk membantu sesama, itu insya Allah termasuk sedekah. Mudah-mudahan ikhwanul muslimin, siapapun yang telah menonton video ini selalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli dermawan. Insyaallah di dunia barokah, di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut menjadi miskin karena sedekah, jangan takut menjadi bangkrut karena sedekah. Tidak ada ceritanya orang sedekah menjadi miskin. Bahkan orang yang rajin sedekah semakin ditambah miskinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya untuk ikhwan dan muslimin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.